Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Puspa dari Tangerang Balaraja. Panggilannya? Puji. Mohon maaf Ustadz jika pertanyaannya sedikit keluar dari tema. Jadi ini mengenai latar belakang keluarga. Di sini kita atau saya sebagai seorang anak kan tidak bisa memilih untuk dilahirkan dari keluarga seperti apa. Di sini maksudnya keluarga yang paham agama kah atau justru yang pengetahuan agamanya itu biasa aja kayak standar gitu. Nah, ketika kita memiliki impian atau keinginan untuk mendapatkan jodoh yang pengetahuan agamanya itu luas dan latar belakang keluarganya itu yang masya Allah banget, kita harus seperti apa ya Ustadz? Ikhtiar seperti apa yang harus kita lakukan tapi tetap di tuntunan Allah, tetap lillahi ta'ala gitu, bukan hanya karena mengejar impian kita itu. Karena sepertinya hanya dengan mengikuti kajian atau menjalankan ibadah kita sebagai seorang umat muslim itu aja nggak cukup. Dan akankah saya sebagai wanita yang biasa-biasa aja ini bisa mendapatkan sosok imam yang baik, yang soleh? Karena untuk mencapai surganya Allah kita kan butuh nahkoda yang tepat. Dan kemungkinan besar pria yang pengetahuan agamanya itu luas, mungkin dia juga menginginkan sosok wanita yang soleha gitu. Salah nggak kalau kita berharap memperbaiki diri supaya dapat jodoh yang layak? Apakah itu bertentangan dengan keikhlasan karena Allah? Enggak. Baru ketahuan bertentangan atau enggak kalau ternyata kita diuji justru di bab jodoh. Masih terusin nggak tuh ibadahnya? Masih istiqomah nggak dengan hijrahnya? Kalau masih, berarti kita menjadikan Allah lebih utama daripada semua hajat-hajat kita. Dan itu ikhlas namanya. Tapi kalau misalnya diuji justru dengan hajat kita, hajatnya jodoh, kerjaan, karir, segala macam, justru diuji ketika kita ingin memperbaiki diri gara-gara pengen dapatin hajat itu, justru hajat itu kita gagal, akhirnya kita berhenti memperbaiki diri, disitulah ketahuan bahwa hajat kita lebih besar daripada Allah di hati kita. Jadi ketahuannya tuh pas diuji. Kalau nggak diuji ya nggak ketahuan. Dan boleh-boleh aja kita misalnya memperbaiki diri dengan niat karena hajat. Hajatnya tadi bisa jodoh, bisa karir, bisa sekolah, bisa kuliah, bisa apapun urusan dunia, boleh banget. Tapi coba jadikan Allah tetap lebih besar di hati kita daripada semua hajat-hajat kita. Sehingga ketika yang kecil ini belum kita dapatkan, kita nggak kehilangan yang besar. Tapi kalau yang paling besar dalam hati kita adalah hajat, maka ketika yang besar ini kehilangan, yang kecil jadi nggak berarti kan gitu kan? Maka tanyakan ke dalam hati kita, siapa yang paling besar di hati kita, Allah kah atau hajat kita? Kalau Allah yang paling besar, belum mendapatkan yang kecil nggak apa-apa, karena kita udah mendapatkan yang besar, nanti juga pasti akan dikasih yang kecil. Tapi kalau hajat kita yang paling besar di hati kita, ketika kita belum mendapatkan yang besar, yang kecil itu nggak akan berarti, nggak berharga sama sekali. Jadi letakkanlah Allah sebagai yang paling besar, Allahu Akbar, di dalam hati kita. Maka yang lain jadi nggak masalah.